Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 halaman 86 sampai dengan halaman 80. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Halaman 86 dan 87 ini termasuk ke dalam tema 2, yaitu keberagaman lingkungan sekitar. Kita akan membahas pada bagian lembar aktivitas 8, yaitu aktivitas kelompok. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasi. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 86. Pada lembar aktivitas 8, yaitu aktivitas kelompok. Amati dan deskripsikan kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kalian. Selanjutnya, analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Berilah solusi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup untuk menanggulangi kerusakan lingkungan tersebut. Temukan solusi yang tepat guna, yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Kalian dapat melakukan seperti dalam tabel berikut. Jadi untuk jawabannya nanti ini disesuaikan dengan kondisi di lingkungan sekitar siswa. Karena kondisinya pasti akan berbeda. Misalnya untuk siswa yang tinggal perkotaan sama siswa yang tinggal di pedesaan ataupun di daerah pantai. Maka ini adalah beberapa alternatif jawabannya. Jadi perhatikan pada halaman 87. Hasil pengamatan kerusakan lingkungan di sekitar. Nah, ini alternatif jawabannya. Yang pertama, berkurangnya sumber air tanah. Yang kedua, kualitas udara bersih yang semakin berkurang. Dan yang ketiga, berkurangnya tanah yang subur. Biasanya untuk poin yang pertama dan yang kedua, berkurangnya sumber air tanah dan kualitas udara bersih yang berkurang, biasanya terdapat di daerah perkotaan ataupun daerah yang dekat dengan lingkungan pabrik. Kemudian pada bagian faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan. Kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama, yang berkurangnya sumber air tanah. Faktor penyebab kerusakan lingkungannya adalah banyaknya pohon yang ditebang untuk tempat tinggal atau pemukiman. Umumnya pada saat ini itu banyak pohon-pohon yang ditebang untuk tempat pemukiman atau tempat tinggal. Ini lebih umum terjadi di daerah perkotaan. Yang B, semakin berkurangnya daerah resapan air. Dan yang C, jalan sudah banyak yang dibeton atau diaspal. Ya, tidak dapat menyerap air. Jadi sehingga air hujan itu tidak dapat menyerap ke dalam tanah karena pori-porinya tertutup oleh aspal ataupun oleh beton ataupun oleh coran. Sekarang yang kedua, yaitu masih faktor penyebab kerusakan lingkungan. Yang kedua adalah kualitas udara bersih yang semakin berkurang. Faktor penyebabnya adalah semakin banyak kendaraan bermotor yang digunakan, seperti sepeda motor dan mobil. Karena umumnya pada saat ini kendaraan pribadi seperti sepeda motor atau mobil lebih banyak digunakan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, faktor penyebab kerusakan lingkungan yang ketiga, yaitu berkurangnya tanah yang subur. Nah, biasanya untuk berkurangnya tanah subur ini terjadi di wilayah pedesaan. Contohnya adalah pemakaian pupuk kimia yang berlebihan. Pemakaian pupuk kimia yang berlebih ini
dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dari tanah, sehingga tanah itu tidak subur, sehingga untuk ditanami itu menjadi sulit. Selanjutnya, upaya pelestarian dan contoh upaya yang dilakukan. Untuk upaya pelestarian sumber daya udara, contoh upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, menggunakan sepeda untuk jarak dekat. Nah, ini misalnya kita mau berbelanja ke warung atau pergi ke sekolah. Biasanya kan saat ini antara jarak sekolah dengan rumah itu dekat. Daripada menggunakan kendaraan bermotor, lebih baik menggunakan sepeda. Ataupun bisa juga untuk berjalan kaki. Atau berbelanja ke warung terdekat. Nah, ke warung juga bisa menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki. Yang B, menggunakan sepeda motor atau mobil listrik. Nah, sekarang itu kan lebih banyak sepeda motor atau mobil yang menggunakan listrik, sehingga itu tidak mencemari atau tidak mencemari udara. Dan yang C, nah ini juga menanam tanaman atau pohon di halaman rumah. Jadi ketika ada halaman, kita bisa menanam tanaman atau pohon di halaman rumah. Biasanya untuk halamannya yang luas itu bisa menggunakan tanaman yang buah-buahan atau tanaman yang berkayu. Sedangkan untuk lahannya yang tidak begitu luas, bisa juga menggunakan tanaman hias atau bunga-bungaan. Itu pun akan membantu untuk meningkatkan kualitas sumber daya udara. Selanjutnya, upaya pelestarian sumber daya air. Contoh upaya yang dilakukan, ini alternatif jawabannya. Membuat sumber resapan untuk menyimpan air hujan. Nah, air hujan di dalam tanah. Jadi artinya membuat sumber resapan. Biasanya sumber resapan itu dibuat dalam dengan ukuran yang lebih besar. Biasanya 1 meter dikali 1 meter, kadang-kadang kedalamannya itu ada yang 1 meter, ada yang 2 meter, bahkan sampai 4 meter. Biasanya air hujan yang melewati talang rumah itu nanti dari talang itu dibuang ke atau disimpan ke sumur resapan tersebut. Atau yang B, membuat biopori di halaman rumah atau pinggir jalan. Nah, biopori itu biasanya ukurannya kecil, jadi biopori itu mungkin diameternya sekitar 15 cm, itu dalamnya sekitar 1-2 meter untuk biopori ini. Bisa dibuat di halaman rumah ataupun di pinggir jalan. Itu untuk menyimpan air hujan biasanya juga. Dan yang C, membersihkan selokan atau sungai. Nah, ini membersihkan selokan atau membersihkan sungai juga akan menjaga kualitas sumber daya air. Selanjutnya, upaya pelestarian sumber daya tanah. Nah, contoh upaya yang dilakukan yaitu menggunakan pupuk organik. Nah, menggunakan pupuk organik ataupun juga dapat menggunakan kompos. Jadi hindari untuk menggunakan pupuk-pupuk kimia. Misalnya untuk tanaman hias ataupun untuk tanaman pepohonan yang di halaman rumah ataupun di kebun ataupun di sawah, dari penggunaan pupuk kimia. Kompos itu relatif lebih bisa dibuat sendiri di rumah. Dan itu pembuatannya juga sangat mudah dan sederhana. Jadi demikianlah video pembahasan untuk IPS kelas 7 halaman 86 sampai dengan 87. Semoga video ini bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.